teman-teman, perkenalkan aku Fadila. Aku Alia. Kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan tentang studi kasus dalam hukum ekonomi internasional. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai studi kasus Volkswagen Group dengan Amerika Serikat. Kasus Volkswagen Group ini dimulai dari adanya penipuan penggunaan jumlah diesel yang tidak sesuai dengan standar Amerika Serikat. Volkswagen Group memasang perangkat lunak untuk melabuhi uji tes emisi di Amerika Serikat. Lalu ditemukan bahwa Volkswagen menghasilkan nitrogen oksida sebanyak 40 kali lipat di jalanan. Sehingga lembaga pemerintahan di Amerika Serikat menuntut James Liang, yaitu insinyur dari Volkswagen Group yang berkebangsaan Jerman, sebagai bersalah. Di sini aku akan menjelaskan di poin nomor 2, yaitu mengenai kronologi kasus. Nah, teman-teman, di sini aku akan menceritakan runtutan kronologi kasus mulai dari penyebabnya bagaimana, kenapa bisa terjadi, siapa yang mengajukan, sampai bagaimana konflik itu selesai. Nah, di sini pada tahun 2014, peneliti dari University of West Virginia di Amerika Serikat menemukan mobil diesel Volkswagen menghasilkan nitrogen oksida 40 kali lebih besar dari diizinkan saat diuji di jalanan. Teman-teman, selanjutnya di tahun 2015, pada tanggal 18 September, lembaga pemerintah Amerika Serikat menuduh bahwa Volkswagen menipu tes emisi diesel. Nah, di tanggal 22 September, Volkswagen mengakui memasang perangkat lunak untuk mengurangi emisi saat tes di laboratorium. Saham Volkswagen anjlok sebesar 40% selama 2 hari. Nah, di hari berikutnya, di tanggal 23 September 2015, CEO Volkswagen, Martin Winterkorn, mengundurkan diri. Nah, teman-teman, selanjutnya di tahun yang berikutnya, di tahun 2016, di tanggal 22 April, Volkswagen mengumumkan kerugian laba bersih pada tahun 2015. Penyebabnya yaitu Volkswagen membayar miliaran dolar untuk Amerika Serikat untuk mengantisipasi skandal. Nah, di tanggal 28 Juni, Volkswagen setuju membayar 14,7 miliar US dollar untuk pembelian unit kembali, kompensasi dan penelitian atas kesepakatan dengan Amerika Serikat. Kesepakatan itu salah satunya mewajibkan Volkswagen membayar kompensasi sebesar hampir 500.000 pemilik mobil. Nah, selanjutnya pada tanggal 21 September, nah di sini investor membawa Volkswagen ke pengadilan. Jadi yang membawa ke pengadilannya itu investor. Nah, dibawa ke pengadilan Jerman dengan menuntut ganti rugi miliaran dolar. Investor menuduh Volkswagen gagal mengomunikasikan krisis. Nah, selanjutnya di tanggal 8 Desember 2016, Komisi Eropa meluncurkan aksi legal kepada 7 negara Uni Eropa termasuk Jerman karena dinilai gagal menghalangi skandal kecurangan emisi. Teman-teman, di tahun selanjutnya, di tahun 2017, pada tanggal 11 Januari, Volkswagen dinyatakan bersalah pada 3 tuntutan Amerika Serikat dan membayar sebesar 4,3 miliar US dollar. Nah, Volkswagen ini dinyatakan bersalah pada 11 Januari di tahun 2017 yang setelah dilaporkan di 2016 kemarin. Nah, Volkswagen menandatangani pernyataan bahwa perusahaan melakukan kecurangan sejak 2006. Sejak 2006 ya, teman-teman. Nah, pada tanggal 1 Februari, produsen komponen Bosch yang menyuplai perangkat lunak penyebab Dieselgate setuju membayar sebesar 330 juta dolar ke pemilik mobil. Volkswagen mengatakan bahwa akan membayar sebesar 1,2 miliar US dollar uang kompensasi dan Volkswagen mesti membeli kembali mobil konsumen atau memperbaikinya. Jadi kayak mobil-mobil yang udah dilakukan yang kemarin itu diambil lagi, kayak diperbaiki. Nah, teman-teman, selanjutnya di tanggal 25 Agustus, Pengadilan Michigan menetapkan insinyur Volkswagen James Liang dipenjara selama 40 bulan dengan denda sebesar 200 miliar US dollar. Nah, selanjutnya di tanggal 6 Desember, eksekutif Volkswagen Oliver Schmidt ditangkap saat liburan di Florida dan dia dipenjara selama 7 tahun.
Nah, untuk dinamika dari kasus Volkswagen Group ini, yaitu kasus Volkswagen ini selesai karena Volkswagen Group mengakui bahwa mereka memasang perangkat lunak dalam uji tes emisi yang dilakukan. Sehingga dalam pengadilan Amerika Serikat, Volkswagen Group dituntut untuk memberikan kompensasi kepada pemilik mobil. Saham dari Volkswagen Group anjlok dan eksekutif dari Volkswagen Group ditangkap dan dikenai hukum penjara selama 7 tahun. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa langsung dituliskan di kolom komentar di bawah ini ya. See you teman-teman! See you teman-teman!